Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maira Maulidia yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Selamat datang di video presentasi kami. Yang kami hormati Ibu Agustina Simangsong Eskom Mkom, serta teman-teman dan seluruh penonton yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan proyek pemrograman web dalam pembuatan website coffee shop yang kami buat Samurai Coffee. Yang proyek ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah di bawah bimbingan Ibu Agustina Simangunsong Eskom Mkom. Melalui video ini kami akan menjelaskan konsep website coffee shop, mulai dari latar belakang pembuatan, tampilan desain, menu yang tersedia, hingga fitur-fitur yang ada di dalam website. Website coffee shop ini dirancang sebagai media informasi dan promosi dengan tampilan yang sederhana, menarik, dan mudah digunakan. Semoga melalui video ini website coffee shop yang kami buat dapat memberikan gambaran pemanfaatan website sebagai media digital. Selamat menonton. Baik, di sini saya Akbar Maulana Purba akan melanjutkan penjelasan tentang pemrograman web. Saya akan menjelaskan tentang bagian login. Jadi di sini yang pertama ada bagian login formnya. Di sini saya menggabungkan login dan registernya agar menghemat uang. Di sini untuk loginnya kami menggunakan local storage sebagai menyimpan datanya agar bisa login dan daftar akun. Yang pertama di sini ada H2, di sini sebagai judulnya, dan di sini ada P, di sini sebagai text. Nah, kemudian di sini ada input type text. Ini untuk input username yang nanti akan dimasukkan oleh user. Selanjutnya ini ada input type password. Ini nanti user akan masukkan password di bagian sini. Selanjutnya ada span class A, Google password. Ini nanti dia untuk melihat password, tampilkan password atau mau disembunyikan. Dan yang selanjutnya di sini ada button dengan event on click. Di sini untuk kirim loginnya. Dan yang selanjutnya di sini ada class switch. Ini untuk memindahkan antara form login dan form register. Selanjutnya ke form register. Ada H2 register, ini sebagai judulnya, dan P buat akun baru ini sebagai deskripsi. Selanjutnya ini ada input type text, folder username. Ini nanti user akan mendaftar dan memasukkan username-nya di bagian ini. Yang kedua ada input type email. Di sini user akan memasukkan email di sini. Kemudian ada password. Ini user akan memasukkan input passwordnya. Ini ada class A, sama seperti login tadi untuk melihat password atau menyembunyikan password. Selanjutnya ada button, ini untuk melakukan registrasi. Dan yang selanjutnya ini ada switch, ini hubungkan form login dan form. Saja kita masuk pada hasil. Di sini sudah ada form login. Nah, di sini sudah ada form register. Di sini saya coba memasukkan username. Dan emailnya. Dan passwordnya. Untuk melihat passwordnya, kita bisa tekan tombol mata ini dan bisa menyembunyikannya, tekan ini lagi. Dan selanjutnya setelah kita isinya, kita klik daftar dan registrasi berhasil, silahkan login. Selanjutnya kita akan login memasukkan username dan password yang kita daftarkan tadi. Di sini username-nya saya buat Akbar, passwordnya yaitu 123. Saya lihat dulu, benar, dan login. Ini loginnya akan mengarahkan ke indeks HTML
yang akan menjadi bagian dashboardnya. Jadi untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ya saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Odi Junior Manaldo dengan NIM 240121068. Ini akan masuk pada penjelasan indeks. Di bagian ini terdapat loader animasi dengan elemen spawn class bench yang digunakan sebagai objek animasi yang nanti digerakkan menggunakan CSS. Loader ini berfungsi memberi efek visual saat website sedang loading. Selanjutnya, adalah header. Sini kita punya logo website dengan nama Samory Coffee, menu navigasi dengan perintah nav id nav digunakan untuk membuat menu navigasi. Sedangkan tombol burger menu dengan button id toggle berfungsi untuk menampilkan menu di layar kecil dan dikontrol oleh JavaScript. Lalu kita masuk pada bagian pemasukan gambar. Contohnya ada image src asset espresso. Penjelasannya, image adalah tag untuk menampilkan gambar, src adalah lokasi file gambar, dan alt adalah teks cadangan jika gambar tidak tampil. Semua gambar menu disimpan di folder aset agar lebih rapi dan terstruktur. Tiap menu dibungkus dalam div class kontainer menu, sehingga tampilannya bisa diatur menggunakan CSS seperti card product. Lalu masuk pada bagian hero section. Bagian ini adalah tampilan yang pertama kali dilihat oleh user. Di dalamnya ada H1 untuk judul utama, P untuk deskripsinya, dan href katalog untuk tombol menuju menu. Fungsi hero section adalah menarik perhatian pengunjung. Kita akan masuk pada bagian tampilan website. Ini pertama ada loadernya. Akan saya refresh website ini. Ini menunjukkan biji kopi untuk animasi loadingnya. Masuk pada bagian header. Ini ada header Summer Coffee, nama website kami, nama kafe kami, dan juga ada navigasi, the home, about, menu, order. Sini ada bagian hero section. Bagian yang ditampilkan untuk pertama kali dilihat oleh user. Lalu ada pemasukan gambar pada katalog kami. Sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Saya Muhammad Rizal Muhammad, NIM 240121006. Di sini akan saya melanjutkan yaitu tentang katalog, menu, dan kategori. Website ini memiliki tiga katalog menu. Kategori menu yaitu cafe drink, non cafe, dan snack. Dengan dropdown select class anu. Ini digunakan untuk kategori menu. Section tersebut disembunyikan menggunakan style display none. Lalu kemudian ditampilkan kembali dengan JavaScript sesuai pilihan user. Jika sudah, maka akan jalankan seperti drink, cafe drink, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang form pemesanan dalam bagian section class order. Section class ini digunakan untuk menampung data pesanan, yaitu input nama, ID pesanan, input text, ID pesanan, dan link. ID pesanan dibuat otomatis dan tidak bisa diedit dengan pilih produk.
lalu select ID order product. User memilih produk dari drop down. Saat produk dipilih, harga akan muncul otomatis di input harga dengan rumus input type number, ID, harga, hidden link. Jumlah dan tambah produk, yaitu input type number, ID, jumlah. Dengan button ID add product button. Tombol plus digunakan untuk menambahkan produk ke keranjang. Keranjang pesanan dengan rumus text area, ID cart list, text area. Lalu menampilkan daftar pesanan yang sudah ditambahkan seperti total harga, fund, ID, total, penol, pen. Total harga akan bertambah otomatis sesuai jumlah dan produk yang dipilih. Dan kirim pesanan, button ID, meet, kirim pesanan button. Tombol ini digunakan untuk memproses pesanan, biasanya diarahkan ke WhatsApp database notifikasi. Jika sudah jadi, maka akan menjadi seperti ini. Kita bisa memesan harga, atau misalnya kita americano dengan jumlah 1 atau 2, kita buat sini tambah, kita bisa mengganti lagi seperti cappuccino dengan jumlah 1 produk, dan kita akan bisa langsung ke kirim pesan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai bukti pesanan berhasil. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sinta Swanda dengan NIM 40121095. Nah, di bagian HTML ini itu menandakan bahwa file ini itu menggunakan standar HTML5. Baru ada HTML length ID. Itu menentukan bahasa halaman adalah bahasa Indonesia, bagus untuk browser dan SEO. Bagian head itu berisi pengaturan halaman, lalu ada meta char set TF8 supaya teks itu tidak error, baru meta name viewport supaya tampilan responsif di HP. Title ini tuh untuk judul tab browsernya. Tinggal style sheet menghubungkan file CSS-nya. Body ini untuk semua tampilan yang terlihat user ada di sini. Div class, success card, kontainer utama untuk menampilkan kartu pesanan berhasil. H1 dan P itu menampilkan judul dan pesanan informasi ke user. Div class, order detail itu bagian khusus untuk menampilkan detail pesanan. Find ID itu tempat data dinamis ditampilkan kayak ID pesanan, nama, pesanan, alamat, dan total. Nah, ini tuh diambil dari local storage menggunakan JavaScript, lalu ditampilkan otomatis ke masing-masing span sesuai ID-nya. Nah, bagian A ini tombol kembali ke halaman utama, cetak halaman, window print. Script ini untuk menghubungkan file JavaScript yang berfungsi mengambil data pesanan dari local storage, menampilkan data ke elemen HTML. Nah, ini dia hasil dari webnya. Di bagian pesanan berhasil ini tuh tadi menggunakan heading 1, pesanan berhasil. Nah, fungsinya itu untuk memberikan informasi ke user bahwa transaksi sudah sukses. Terus ada terima kasih pesanan kamu sudah kami terima, itu ini dari TakePay. Lalu ada yang kodenya ini. Kode ini itu dari span ID, order ID, span. Nah, nilainya itu diambil dari local storage. Biasanya itu dibuat otomatis supaya setiap pesanan itu punya identitas unik.
Lalu ada bagian namanya, itu ada Akbar. Nah, dia itu dari Spain ID, order name Spain. Datanya juga diambil dari local storage. Terus di bagian pesanan dia tuh ada espresso, latte 1, 18.000. Dia itu dari Spend ID order item. Nah, menunjukkan jenis barang yang dipesan dan harganya. Lalu untuk bagian alamat, rampah dia itu bagian Spend ID alamat, alamat pengirim and input user sebelumnya. Lalu ada total harganya dia itu 58.000 dari Spend ID order total untuk total pembayaran yang dihitung dan disimpan di local storage. Ada kembali ke beranda, dia itu dari indeks HTML. Lalu ada cetak, itu menjalankan window print untuk mencetak bukti pesanannya. Baik, itu saja untuk hasil dari yang sudah kami kerjakan. Akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini adalah hasil final dari website Samurai Copy yang kami buat. Sebelum kita masuk ke websitenya, kita login dulu. Kalau kita udah ada akun, kita bisa langsung login. Kalau enggak, kita daftar dulu. Itu kita isi username, lalu email, password. Kita bisa lihat dari password daftar. Setelah daftar registrasi berhasil, setelah itu kita bisa login karena sudah registrasi tadi. Setelah login, kita akan diarahkan ke indeks atau website. Ini adalah website setelah login. Nah, di website ini kami ada home. Home itu kalau diklik menuju di deskripsi. Kopi berkualitas dengan suasana yang tenang. Samurai Copy menyajikan kopi pilihan dengan proses penyeduhan yang konsisten, didukung suasana yang tenang, bersih, dan nyaman untuk berbagai kebutuhan. Baru ke about, itu tentang Samurai Copy. Kalian bisa baca sendiri di websitenya. Ada buka mulai dari jam 3 sampai jam 11 malam. Lokasinya di Sumatera Utara, bertepatan di Serdang, Bedagai. Lalu kita ke menu. Ini ada beberapa pilihan menu Samurai Copy. Ada kopi drink, non kopi, dan beberapa snack. Setelah itu kita kalau mau order, kita tinggal ke order detail karena tadi kita sudah login. Kita bisa pesan pilihan baru. Kita bisa pilih jumlah mau berapa. Setelah itu kita tambah produk. Dia akan menampilkan harga otomatis dan total harga. Kita bisa tambahkan alamat juga untuk kirim pesanan. Setelah itu kita kirim pesanan. Setelah kita kirim pesanan berhasil akan keluar di pesanan berhasil. Lalu kita ke cetak. Ini bisa kita cetak kalau mau kita ya. Balik ke beranda. Terus kalau udah selesai order, kita bisa log out. Setelah berhasil log out, dia akan nge-refresh ada login. Dan kembali kita bisa keluar. Baiklah, setelah saya perkenalkan
fitur-fitur di Samurai Copy tadi, saya akan selaku moderator akan menutup presentasi ini. Demikian video presentasi proyek pembuatan website Copy Shop Samurai Copy yang telah kami buat dan kami sampaikan. Melalui proyek ini, kami berharap website Copy Shop dapat menjadi media informasi dan promosi yang bermanfaat serta mampu mengikuti perkembangan teknologi digital saat ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan kelompok yang sudah bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan proyek ini. Kami dari kelompok 3 menyadari bahwa dalam penyusunan proyek ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment.